Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara menyederhanakan bilangan berpangkat. Di sini ada 5 buah soal yang akan saya bahas. Kita langsung saja bahas bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama di sini adalah X pangkat 5, Y pangkat 4, Z pangkat 2 dibagi dengan atau per X, Y, Z pangkat 5. Nah, sebelum saya membahas soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu sifat-sifat di dalam bilangan berpangkat. Oke. Misalkan di sini untuk sifat yang pertama, A pangkat N dikali dengan A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah dengan M, di mana A ini sebagai bilangan pokoknya, sedangkan N dan M di sini sebagai pangkatnya. Jika dikalikan dengan bilangan pokok yang sama, jika dikalikan, maka hasilnya adalah kita jumlahkan pangkatnya saja. Ya, itu. Intinya adalah syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Nah, maka tinggal dijumlahkan pangkatnya saja. Kalau dibagi A pangkat N dibagi A pangkat M dibagi atau per, ya kayak gini, per, maka pangkatnya dikurangi. Dan untuk sifat yang ketiga, jika ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Untuk yang sifat yang keempat, 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Kalau pangkatnya di bawah, ya, bilangan berpangkatnya di bawah mau naik ke atas menjadi pembilang, maka pangkatnya menjadi bilangan negatif, ya, pangkatnya menjadi negatif. Oke, kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini adalah X pangkat 5, Y pangkat 4, Z pangkat 2 dibagi dengan X, Y, Z pangkat 5. Ini kan perbagi, sama saja halnya dengan bagi. Maka yang X dengan X, yang Y dengan Y, Z dengan Z, sehingga X pangkat 5 dibagi dengan X. Kalau bagi, maka pangkatnya kita kurangkan. Sedangkan X saja itu sama saja pangkatnya 1. Sehingga X pangkat 5 dikurangi 1. Karena di sini X saja itu sama saja pangkatnya 1. Pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan. Sehingga X pangkat 5 dikurangi dengan 1. Kemudian Y-nya Y pangkat 4 dikurangi dengan yang bawah adalah Y saja, maka pangkatnya 1. Kemudian Z pangkat 2 dikurangi dengan 5. Jadi kalau bagi per, itu pangkatnya kita kurangkan. Sehingga hasilnya sama dengan X pangkat 4, karena 5 kurangi 1, 4. Y 4 kurangi 1, hasilnya adalah Y pangkat 3. Dan Z pangkat negatif 3. Karena 2 kurangi 5 kan negatif 3. Itu ya. Nah, kita perhatikan di sini. X pangkat 4, Y pangkat 3, Z pangkat negatif 3. Di sini ada pangkat negatif. Pangkat negatif itu bisa dijadikan pangkat positif, ditaruh di bawah seperti ini, sifat nomor 4. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa X pangkat 4, Y pangkat 3 dibagi dengan Z pangkat 3. Pangkatnya berubah jadi positif kalau ditaruh di bawah. Kalau pangkatnya negatif di atas, maka ditaruh di bawah jadi pangkat positif. Seperti itu. Ini bentuk paling sederhana, ya. Mudah sekali ya. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 14X pangkat 7, Y pangkat 15, Z pangkat negatif 4 dibagi dengan 21X pangkat 2, Y pangkat 3, Z. Di sini ada bilangannya. Kalau bisa sederhanakan bilangannya, maka sederhanakan terlebih dahulu. 14 21, ini kan bisa dibagi 7 ya. Bagi 7 hasilnya adalah 2. Ini bagi 7 hasilnya adalah 3. Sehingga saya tuliskan di sini 2/3. Kemudian kita sederhanakan yang variabel X di sini. X pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 2. Sehingga saya tuliskan X pangkat 7 kurangi 2, yang Y dengan Y. Y pangkat 15 dikurangi dengan 3. Kemudian Z pangkat negatif 4 dikurangi dengan Z saja, maka pangkatnya 1. Ya. Setelah bentuk seperti ini kita tuliskan dulu. Sama dengan 2/3 X pangkat 7 kurangi 2, maka X pangkat 5. Kemudian Y pangkat 15 kurangi 3, maka hasilnya adalah Y pangkat 12.
Z pangkat negatif 4 dikurangi 1. Negatif itu pikiran kita hutang. Hutang 4, hutang lagi 1. Maka hutangnya adalah 5. Jadi pangkatnya adalah negatif 5. Berhubung di sini ada pangkat negatif, maka kita taruh di bawah, di angka 3 ini. Sehingga menjadi pangkat positif. Taruh bawah. Sehingga menjadi 2X pangkat 5, Y pangkat 12 dibagi dengan 3Z pangkat 5. Yang pangkatnya positif taruh di atas, di angka 2 di sini ya. Kemudian yang pangkatnya negatif ditaruh di penyebutnya, yaitu di angka 3 di sini. 3Z pangkat 5. Caranya seperti itu ya. Ini bentuk sederhananya. Lanjut untuk soal yang nomor 3. Soal nomor 3 di sini adalah dalam kurung A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat negatif 5, kemudian dipangkatkan lagi 2 dibagi dengan A pangkat 3, B, C pangkat negatif 6. Di sini ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, sifat nomor 3. Ketika ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga ini kita kalikan dulu. A pangkat 2, pangkatnya 2. Ini dipangkatkan lagi 2, maka 2 kali 2 menjadi A pangkat 4. Kemudian B pangkat 3, pangkatkan lagi 2, maka 3 kali 2 hasilnya adalah pangkat 6. C pangkat negatif 5, dipangkatkan lagi 2, maka kita kalikan. Negatif 5 kali 2, negatif 10. Setelah pembilangnya yang atas, bagian atas sudah, maka dibagi dengan yang di bawah kan tidak ada pangkat lagi, maka masih tetap. Ya, saya tuliskan masih tetap. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan. A pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 3, maka hasilnya adalah A pangkat 4 kurangi 3. B pangkat 6 dikurangi dengan B pangkat 1, karena B saja di sini ya, maka dikurangi dengan 1. Kemudian C pangkat negatif 10 dibagi dengan C pangkat negatif 6, maka C pangkat negatif 10 dikurangi dengan negatif 6. Nah, kita dari awal ini sini yang A pangkat 4 kurangi 3, maka hasilnya A pangkat 1 ya. B pangkat 5, kemudian C pangkat negatif 10 dikurangi negatif 6. Negatif maka jadi positif, sehingga negatif 10 ditambah dengan 6, atau hutang 10 membayarnya 6, nyaurinya 6. Maka masih hutang 4, sehingga dituliskan C pangkat negatif 4. Ini bentuk sederhana, namun karena ada bentuk negatif, pangkat negatif, maka ditaruh di bawah, sehingga menjadi A B pangkat 5 dibagi atau per C pangkat 4. Pangkat 1 cukup dituliskan A saja di sini ya. Caranya seperti itu ya. Mudah ya. Lanjut untuk soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4 di sini adalah dalam kurung A pangkat negatif 5, B pangkat negatif 3, C pangkat 8, dipangkatkan lagi 3 per A B pangkat 6, C pangkat 10, dipangkatkan lagi 2. Yang atas dipangkatkan lagi, yang bawah juga dipangkatkan lagi. Maka yang atas kita jabarkan, yang bawah juga kita jabarkan. Sehingga A pangkat negatif 5 dikali dengan 3, maka A pangkat negatif 15, B pangkat negatif 3, negatif 3 kali 3, maka negatif 9, C pangkat 8, dipangkatkan lagi 3, maka 8 kali 3, C pangkat 24, dibagi dengan A pangkatnya 2 ya, karena di sini A-nya pangkat 1 kali 2, maka pangkat 2. B pangkat 6 dikalikan dengan 2, maka pangkat 12. C pangkat 10 kalikan dengan 2, maka C pangkat 20. Setelah dijabarkan, baru kita sederhanakan, yaitu dari yang A dulu. A pangkat negatif 15 dibagi dengan A pangkat 2, maka pangkatnya kita kurangkan. A pangkat negatif 15 kurangi 2. B pangkat negatif 9 kurangi dengan 12. C pangkat 24 dikurangi dengan 20. Itu ya. Baru kita hitung ya. A pangkat negatif 15 kurangi 2, maka hasilnya adalah A pangkat negatif 17. B pangkat negatif 9 kurangi 12, maka hasilnya adalah negatif 21. C pangkat 24 kurangi 20, maka hasilnya adalah C pangkat 4.
Nah, karena berhubung di sini kita perhatikan A dan B-nya itu pangkatnya negatif, maka kita taruh di bawah sebagai penyebut. Nanti pangkatnya berubah jadi pangkat positif, sehingga bisa disederhanakan atau bisa dituliskan dalam bentuk C pangkat 4 per A pangkat 17 B pangkat 21. Pangkatnya berubah jadi pangkat positif namun ditaruh di bawah sebagai penyebut. Gitu ya. Paham ya? Oke, lanjut. Soal yang terakhir. Untuk soal yang terakhir di sini adalah A pangkat 12 B pangkat negatif 7 C pangkat 15 dibagi dengan A pangkat 9 B pangkat negatif 5 C pangkat 13 dipangkatkan lagi, semuanya ini dipangkatkan lagi dengan pangkat 5. Beda dengan soal yang nomor 4. Kalau yang soal nomor 4 pembilangnya dipangkat sendiri, penyebutnya dipangkatkan sendiri. Kalau ini pembilang dan penyebutnya dipangkatkan jadi satu. Nah, caranya yang paling mudah adalah kita kerjakan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Jadi pangkatnya ini terakhir, kita selesaikan terakhir. Kita operasikan dulu yang di dalam kurung ini. Sehingga menjadi A pangkat 12 dibagi dengan A pangkat 9, maka pangkatnya kita kurangkan. Menjadi A pangkat 12 kurangi 9, B pangkat negatif 7 dikurangi dengan negatif 5. Kurangi dengan negatif 5. Kemudian C pangkat 15 dikurangi dengan 13. Baru kita pangkatkan 5. Nah, kita selesaikan yang ada dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga menjadi A pangkat 12 kurangi 9 kan 3. Sehingga A pangkat 3. B pangkat negatif 7 dikurangi negatif 5. Negatif-negatif maka jadi positif 5. Jadi negatif 7 ditambah dengan 5 maka hasilnya adalah negatif 2. C pangkat 15 kurangi 13 maka hasilnya adalah 2. Dipangkatkan lagi 5. Nah, ini kan sudah bentuk sederhana. Maka baru kita pangkatkan dengan 5. Setiap bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Sehingga menjadi A pangkat 3 kali dengan 5. Jadi A pangkat 15, B pangkat negatif 2 dikali dengan 5, maka pangkatnya negatif 10. C pangkat 2 dipangkatkan lagi 5, maka dikalikan. Jadi C pangkat 10. Karena berhubung di sini ada pangkat negatif, seperti biasa kita taruh di bawah sebagai penyebutnya. Sehingga bentuk sederhananya adalah A pangkat 15, C pangkat 10 dibagi dengan B pangkat 10. Itulah cara menyederhanakan bilangan berpangkat yang bentuknya adalah pecahan di sini ya. Bentuknya adalah pecahan atau perperan seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.